Selamat siang pemirsa, Anda kembali menyaksikan Breaking News Metro TV. Pemirsa, saat ini Presiden Prabowo Subianto kembali melanjutkan peninjauan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla ke wilayah Sumatera. Kunjungan dimulai dari Provinsi Riau pada pagi tadi untuk memastikan penanganan Karhutla berjalan dengan cepat, terpadu, dan efektif. Setelah meninjau langsung penanganan Karhutla di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, Presiden Prabowo Subianto kini memperluas fokus penanganan ke Pulau Sumatera. Pemerintah menargetkan percepatan pemadaman, pencegahan meluasnya kebakaran, serta perlindungan masyarakat dari dampak kabut asap. Dari hasil peninjauan di Kalimantan, pemirsa, Presiden memastikan langkah tanggap darurat terus diperkuat. Di antaranya dengan melakukan penambahan armada waterbombing, penebalan personel darat dari unsur TNI, Polri, dan Manggala Agni, serta penyiagaan fasilitas kesehatan bagi masyarakat. Presiden Prabowo Subianto juga memerintahkan tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang terbukti menyebabkan atau lalai menjaga lahan hingga terjadinya kebakaran. Sementara itu penanganan Karhutla di Pulau Sumatera akan difokuskan di sejumlah wilayah, terutama di Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan. Berdasarkan data Sipongi, Kementerian Kehutanan, terdapat 2.894 hotspot di sejumlah atau di 10 provinsi Sumatera. Sumatera Selatan menjadi wilayah dengan jumlah hotspot tertinggi yakni 1.410 titik, disusul Riau dengan 480 titik dan juga Jambi dengan 425 titik. Sementara itu luas lahan terbakar di seluruh atau di 10 provinsi Sumatera sepanjang 2026 tercatat mencapai 36.047,64 hektar. Pemerintah menegaskan penanganan dilakukan sebagai salah satu kesatuan upaya nasional dengan prioritas menghentikan perluasan kebakaran dan juga menekan munculnya titik api baru serta memastikan masyarakat terlindungi dari dampak karhutla dan kabut asap. Dan saat ini pemirsa, Presiden Prabowo Subianto telah tiba di Sumatera Selatan, tepatnya di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II pada siang ini untuk melakukan kembali peninjauan penanganan kebakaran hutan dan lahan di Pulau Sumatera Selatan. Sebagai informasi pemirsa, Presiden Prabowo Subianto tadi pagi berangkat dari Jakarta menuju ke Pekanbaru Riau dan tiba di Riau sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat untuk melakukan pengecekan langsung bagaimana penanganan karhutla atau kebakaran hutan dan lahan di Sumatera dengan memastikan titik api benar-benar ditangani dan juga melakukan evaluasi apakah instruksi dari pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah ini sudah benar-benar berjalan atau tidak di lapangan. Ada beberapa menteri yang turut mendampingi Presiden, diantaranya ada Menteri Sekretaris Negara, Mendagri, kemudian Seskap, Kepala BIN, Panglima TNI, Kapolri, dan juga Kasat. Presiden langsung memimpin rapat penanganan karhutla di Sumatera, tepatnya di Posko Aju Provinsi Riau di Lanut Rusmin Nurjadin. Dan setelah itu pemirsa kunjungan dilanjutkan ke beberapa provinsi lainnya, yakni di Sumatera Selatan, di Jambi. Kemudian ke Jambi pemirsa. Saat ini pemerintah pusat tengah memperkuat operasi penanganan melalui darat dan juga udara. Ada beberapa langkah-langkah yang terus dilakukan dengan melakukan penambahan helikopter waterbombing
yakni pemerintah pusat menambah lebih dari 17 helikopter waterbombing untuk memperkuat operasi pemadaman di Pulau Kalimantan. Dan sebelumnya juga sudah ada sekitar 30 pesawat yang beroperasi di Kalimantan. Presiden Prabowo Subianto juga menginstruksikan penambahan personel sekitar 3 batalion atau sekitar 1.500 prajurit TNI untuk dikirim ke Pulau Kalimantan untuk melakukan pemadaman dan juga menangani titik-titik api. Dan saat ini Presiden Prabowo Subianto telah tiba di Palembang, Sumatera Selatan untuk langsung melanjutkan kegiatan pengecekan penanganan kebakaran hutan dan lahan. Saat ini pemerintah pusat mencatat terdapat 6 provinsi prioritas yang dilakukan penanganan karhutla, diantaranya adalah Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Ada beberapa penanganan yang akan dilakukan, diantaranya mulai dari operasi patroli, kemudian OMC, dan juga waterbombing. Dan untuk hari ini sudah terkonfirmasi pemirsa bahwa Presiden tadi sudah sempat memimpin rapat juga di Pekanbaru dan nampaknya agenda hari ini juga di Palembang masih dalam rangkaian kunjungan yang sama, yaitu rangkaian untuk menilik langsung dan juga meninjau langsung bagaimana penanganan terhadap kebakaran hutan dan lahan. Sebagai informasi dalam agenda kunjungan Presiden Prabowo Subianto di Sumatera Selatan, Presiden dijadwalkan akan meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Tanjung Lago, tepatnya di Kabupaten Banyu Asin. Presiden juga dijadwalkan akan memimpin rapat terkait dengan penanganan kebakaran hutan dan lahan, di mana Presiden sebelumnya sempat meminta secara tegas untuk aparat bertindak sigap menangani hotspot atau titik-titik api yang terdeteksi dan juga menindak tegas pihak atau korporasi yang terbukti sengaja membakar lahan. Dan saat ini Presiden telah tiba di Palembang, Sumatera Selatan dan langsung menuju ke lokasi tempat diadakannya ratas penanganan karhutla di Palembang. Dan saat ini sudah ada rekan kami Bianca Sumendap yang berada di lokasi. Bianca, selamat siang. Bisa Anda sampaikan bagaimana situasi terkini di sana saat ini? Ya, selamat siang, Glory dan pemirsa. Dapat kami sampaikan. Setelah tadi dari posko karhutla di Provinsi Riau
Saat ini kita berada di posko penanganan kebakaran hutan dan lahan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang. Telah hadir beberapa menteri, Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN, ASAD, beserta Forkopimda Provinsi Sumatera Selatan, hadir Gubernur Sumatera Selatan, Wakil Gubernur Sumatera Selatan, Pangdam, Kapolda, Kajati, dan Forkopimda lainnya. Kemudian nanti di akhir rapat akan bergabung secara video conference Gubernur, Kapolda, Pangdam dari Provinsi Jambi dan Provinsi Lampung. Selanjutnya atas izin Bapak Presiden dimohon kepada Kepala BNPB Daerah Sumatera Selatan memberikan penjelasan singkat. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat dan kami banggakan Bapak Presiden Republik Indonesia, yang kami hormati Bapak Jenderal Purnawirawan Haji Prabowo Subianto, dan kami banggakan Bapak Presiden Republik Indonesia, yang kami hormati Bapak Jenderal Purnawirawan Haji Prabowo Subianto, yang kami hormati Bapak Seskap, yang kami hormati Bapak siapa? Dipersilakan langsung presentasi singkat saja, Bapak. Baik, mohon izin Bapak Presiden, kami akan menjelaskan situasi kondisi karhutla di Sumatera Selatan per hari ini. Jumlah hotspot yang terjadi di Sumatera Selatan total ada 12.956 titik hotspot, yang mana di antaranya Kabupaten Ogan Komering Ilir peringkat pertama sebesar 2.435 titik hotspot, dilanjutkan dengan Kabupaten Musi Banyuasin 2.139 titik hotspot, dan Kabupaten Muara Enim 1.909 titik hotspot. Jumlah titik hotspot ini sangat meningkat di bulan Agustus ini, yang mana di bulan Juli ada 2.996 titik hotspot, meningkat di bulan Agustus sampai dengan tanggal 23 ada 8.044 titik hotspot yang terjadi di Sumatera Selatan. Selanjutnya, luas lahan terbakar di Sumatera Selatan sampai dengan 23 Agustus sebesar 1.926 hektar, yang mana luas lahan terbakar ini Sumatera Selatan menempati peringkat ke-18 dari 36 provinsi yang ada di Indonesia. Selanjutnya, untuk indeks pencemaran udara ISPU di Kota Palembang dan di 9 kota lainnya di Sumatera Selatan, hanya 2 kota yang masih dalam kategori baik, yaitu di Musirawas dan Oku Selatan. Untuk di Kota Palembang sendiri, kondisi ISPU ini masuk di kategori sangat tidak sehat. Selanjutnya, untuk rekapitulasi kejadian karhutla di Sumatera Selatan sampai dengan periode 23 Agustus 2026 ada 1.723 kejadian, yang mana Kabupaten Ogan Komering Ilir itu mendapat peringkat pertama. Total kejadian kebakaran ada 292 kejadian, dilanjutkan dengan Kabupaten Musi Banyuasin 214 kejadian, dan Ogan Komering Ilir ada di 201 kejadian. Selanjutnya di kabupaten lainnya seperti Banyuasin dan Muara Enim. Selanjutnya kami laporkan kepada Bapak Presiden jumlah personil penanggulangan karhutla di Sumatera Selatan total ada 11.567 personil, yang mana personil ini terdiri dari berbagai unsur,
di antaranya dari BPBD, dari TNI, dari Polri, dari Lanut, Manggala Agni, Polhut dan Pol PP, serta kelompok Tani Peduli Api, Masyarakat Peduli Api, RPK Perusahaan, dan RPK HTI. Selanjutnya, upaya penanggulangan karhutlah di Sumatera Selatan, di antaranya yang pertama, penetapan status siaga darurat, yang mana Gubernur sudah menetapkan status siaga pada tanggal 22 April 2026, diikuti 12 daerah kabupaten lainnya di kota Sumatera Selatan yang menjadi daerah prioritas. Selanjutnya, Bapak Gubernur melakukan pembentukan pos komando Satgas yang langsung dipimpin oleh Bapak Gubernur, dan untuk Satgas operasi dipimpin oleh Bapak Danrem. Selanjutnya, kita melakukan deteksi dini dan pemantauan hotspot, melakukan patroli darat dan udara, dan ini kami dapat laporkan Bapak Presiden, kami juga di Sumatera Selatan mendapatkan dukungan operasi udara melalui waterbombing dan patroli dari BNPB sebanyak 2 heli patroli dan 5 unit heli waterbombing. Selain itu juga kita di Sumatera Selatan melakukan operasi modifikasi cuaca, sudah berlangsung pada 4 sesi, yang terakhir di tanggal ini, di tanggal 22 Agustus sampai dengan 26 Agustus nanti. Selanjutnya juga kita melakukan penguatan personil dan peralatan, melakukan apel kesiapsiagaan yang langsung dipimpin oleh Bapak Menko Polhukam, apelnya di Palembang. Selanjutnya kita juga melakukan sosialisasi dan edukasi serta penguatan sinergi lintas sektor, serta melakukan penegakan hukum baik kepada perorangan ataupun korporasi. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan Bapak Presiden. Selanjutnya kami mohon arahan, masukan kepada kami semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumlah luas areal yang masih terbakar hari ini 1.900 hektar, begitu. Apa kesulitan Anda yang Anda butuhkan untuk segera menghilangkan kebakaran ini dan mencegah kebakaran yang akan datang? Mohon izin Bapak Presiden, yang kita butuhkan di Satgas daerah khususnya di Provinsi Sumatera Selatan ini, yang pertama tentunya penambahan heli waterbombing Bapak Presiden, karena jarak antara titik api dengan lokasi itu sangat jauh, tidak bisa dijangkau dengan Satgas darat kebanyakan karena di pelosok-pelosok di daerah hutan Bapak Presiden. Pak Yusuf, kita masih ada cadangan berapa helikopter waterbombing? Kita tambahkan, saya tambahkan sementara 2 ya. Siap, terima kasih Bapak Presiden. Ya. Yang heli yang akan datang dari BNPB kapan? Ya. MI 17. MI 8 berapa? Satu unit. Oke, habis itu selanjutnya. Kami melaporkan untuk dukungan sarana dan prasarana dari BNPB pada operasi penanggulangan karhutlah di Provinsi Sumatera Selatan. Adapun yang sudah diberikan dukungan yaitu untuk dukungan sarana prasarana operasi darat, itu berbagai material atau alat peralatan yang sudah didistribusikan ke provinsi, kemudian ke 4 kabupaten, dan ke Korem serta ke Polda, yaitu berupa motor trail pemadam,
7 unit, pompa jinjing 2 horsepower 2 selang 17 unit, kemudian sepatu bot pemadam 150 unit, APD 20 unit, flexible tank 8 unit, selang 1,5 inci 16 roll. Kemudian untuk dukungan sarana prasarana operasi udara meliputi patroli udara terdiri dari 1 helikopter PKSTY, kemudian 1 pesawat Cessna Grand Caravan. Untuk pesawat Grand Caravan ini juga berfungsi 2, yaitu untuk patroli udara maupun untuk melaksanakan OMC. Kemudian untuk waterbombing, tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Kalaksa bahwa waterbombing saat ini yang tersedia dengan yang akan datang adalah 7 unit. 1 unit sekarang sedang diperbantukan untuk operasi penanganan di Kalimantan Tengah, yaitu heli Super Puma, sudah berangkat 1 hari yang lalu. Kemudian tadi yang kami jelaskan yang sedang beroperasi di sini adalah 3 heli Black Hawk, 2 Mi-8, dan yang akan datang 1 Mi-8 yang tanggal 28. Oke, jadi yang heli yang ada di BNPB sekarang yang belum di deploy berapa? 1 yang akan datang, yang lain sudah di deploy semua. Sudah semuanya. Setiap hari beroperasi untuk melaksanakan waterbombing. Sudah ada semua di lapangan. Sudah. Oke, 28 ya. 28 itu 4 hari lagi. Siap. Kalau begitu yang ada di TNI kirim aja sekarang ke sini. Ya kita tambahkan 1 ya. Karena kita juga harus monitor daerah lain kalau dia butuh. Kita helikopter lain di TNI berapa yang bisa digerakkan? Masih ada 7 Bapak, sekarang sedang uji slingnya Pak. Uji pakai waterbombing. Siap. Jadi selain yang 3 siap, kita masih ada 7 lagi. Itu sedang disiapkan ya. Siap. Kalau provinsi lain butuh. Siap. Dan yang akan datang untuk TNI berapa lagi? 5 lagi Bapak. Kapan kira-kira bisa tiba? Akhir September Pak. Akhir September. Baik, jadi sementara itu yang bisa kita tambahkan 1 kali waterbombing, tapi begitu yang masuk kita bisa bantu lagi. Apalagi yang Anda butuh? Mohon izin Bapak Presiden, yang kami butuhkan selanjutnya adanya penguatan kanal dan sumber air, karena kebakaran ini embung-embung yang ada itu sudah mulai mengering, dan juga angin yang sangat kencang di lokasi kebakaran sehingga apinya mudah menyebar. Jadi kami mohon adanya pembuatan kanal, Bapak Presiden. Pembuatan kanal. Siap untuk penyekatan. Apa saja yang Anda butuh? Untuk pembuatan kanal apa saja yang Anda butuh? Siap alat berat, Bapak Presiden. Ekskavator. Siap. Ekskavator. Berapa ekskavator yang kau butuh? Siap, kita butuh lebih kurang 20 ekskavator, Bapak Presiden. 20. Siap. Mungkin Pangdam mau menambahkan? Siap. Izin. Terima kasih Bapak Presiden. Kami izin melaporkan Bapak, untuk jajaran TNI, kami mengerahkan personil 3.000 orang Bapak yang aktif dalam penanganan karhutla ini Bapak. Mayoritas ini berasal dari unit TP Pak, yang ada di Sumatera Selatan. Jadi khususnya daerah-daerah yang rawan bencana seperti di Ogan Komering Ilir, kemudian Musi Banyuasin, Banyuasin, termasuk juga Muara Enim sudah tergelar Batalion Teritorial Pembangunan Bapak di sana. Dari personil yang ada itu terisi lebih kurang 50% atau 500 orang, 250 orang kami kerahkan dari tiap-tiap batalion, termasuk juga dari personil kodim-kodim yang ada Bapak. Sehingga total 3.000 orang personil yang aktif untuk penanganan karhutla. Sedangkan sisanya kami cadangkan Bapak. Apabila ada dinamika, kami melaksanakan pengerahan tambahan personil. Kemudian untuk perlengkapan kami laporkan, kami menerima 60 unit kendaraan pemadam kebakaran dan 280 set APD dari Kementerian Pertahanan Bapak.
ini sudah kami distribusikan ke semua batalion-batalion, baik itu unit TP maupun unit yang lama, termasuk juga kodim-kodim Bapak. Ada 2 unit masing-masing kendaraan pemadam kebakaran. Kemudian kami juga bersinergi Bapak dengan pemerintah daerah dan Polda, khususnya pengerahan untuk unit TP ini Bapak, bagaimana mengingatkan masyarakat, karena daerah-daerah kami di sini lahan gambut ini rawan terjadi kebakaran Bapak, karena lebih kurang 1.200.000 km persegi itu berupa lahan gambut Bapak yang rawan kebakaran, apalagi sekarang cuaca cukup tinggi Bapak. Demikian Bapak yang kami laporkan. Selanjutnya mohon petunjuk dan arahan. Kembali ke tadi kebutuhan. Saya sekarang butuh laporan tentang kebutuhan yang kalian perlu. Ya. Siap. Tadi udah disampaikan dibutuhkan helikopter waterbombing tambahan. Kita bisa bantu satu lagi. Kita juga ajukan alat ekskavator ya, 20 biji. Kita punya ekskavator. Bisa kita kirim. Bisa segera dikirim ke sini. Siap. Kapan di tanggal 26 atau 28? Mendarat. Berangkat dari Jakarta. Ya kita akan segera kirim ya. Kita bisa kirim berapa ke sini? Bisa 20 Pak, dari tahun. 20 menurut Anda cukup? 20 cukup? Siap, cukup. Ya udah segera kirim ke sini. Apalagi yang kau butuh? Kasat apa yang dilaksanakan di tempat-tempat lain itu apa? Membor air itu? Izin mungkin Pak Pangdam, kemarin masalah yang di pemadam kebakaran ini kan difasilitasinya hanya 20 meter. Mungkin dari BMKG, BPBD, BNPB supaya selangnya dipanjangkan Pak. Itu bisa sampai, kalau bisa sampai 100 meter. Terus ya, kemungkinan setelah 100 meter itu untuk pembuatan sumur-sumur bor yang bisa dibuat dengan rumah-rumahnya. Itu di sini rata-rata berapa dalamnya bor? 60. Nanti dicek lagi lah. Kalau di sana bahkan hanya ada 20, ada 40, nggak terlalu dalam. Ini air bor rendaman gambut atau air bersih? Kan rendaman gambut biasanya kan? Itu rendaman gambut biasanya nggak terlalu dalam. Mungkin itu saran supaya segera direncanakan seperti itu. Tadi sudah disampaikan di beberapa tempat oleh Bapak Presiden supaya menyiapkan tempat-tempat itu untuk cadangan air. Mungkin demikian Pak. Untuk alat berat mungkin Pak, Bapak yang di tempat lain sudah banyak menggunakan alat berat dari perusahaan-perusahaan. Apakah sini sudah dilaksanakan? Nah itu juga supaya jangan terlalu banyak dari kita, tolong didata dulu semua, biar nanti dari Kemenhan, dari Kemhan supaya bisa efisien untuk pengiriman alat beratnya. Demikian. Terima kasih Bapak Presiden. Bapak Presiden yang terhormat beserta rapat yang saya hormati. Saya izin menambahkan Bapak Presiden bahwa 1.900 luas terpapar karhutlah itu total Bapak Presiden. Jadi sudah jauh menurun hari ini. Jadi sisa asap yang memang ini Palembang ini kan cekungan Bapak Presiden. Jadi memang tidak bergerak asap ini karena memang wilayah Sumsel terendah itu adalah kota Palembang. Kalau hotspot bekerja kerja keras TNI, Polri, seluruh elemen masyarakat yang 11.000 tadi sudah jauh hotspot itu hitungan ratusan saja. Tapi di dalam hotspot ada fire spot. Tidak semua hotspot pasti fire spot, tapi kalau fire spot pasti hotspot. Kita dapat instruksi Mendagri kan nomor 1 2026 untuk melarang semua kegiatan pembakaran. Itu kita laksanakan secara konsisten Bapak Presiden. Dan dibantu TNI, Polri, di lapangan masyarakat semua sudah sadar tentang ini. Tapi memang luas
lahan potensi terbakar di kita ini karena gambut itu 1,270 1.270.000 hektar, Bapak Presiden. 600.000 di Oki, di Kabupaten Ogan Komering Ilir yang kabupatennya seluas Provinsi Bengkulu, Bapak. Dan 600.000 berada di Kabupaten Musi Banyuasin. Yang lainnya ada di 6 kabupaten kota. Kerja keras selama ini atas arahan dari BNPB juga berlandaskan instruksi Mendagri, kita kerja lebih maksimal. Ditambah keterlibatan perusahaan-perusahaan ini. Kita sudah instruksikan Bapak Presiden, perusahaan ini untuk bertanggung jawab terhadap ring 1 dari kebun dan wilayah konsesinya. Dan sudah beberapa yang dicabut Bapak Presiden. Jadi kita mendengar ketegasan Bapak Presiden, kita juga berupaya kalau yang melanggar bertubi kita cabut Bapak Presiden. Bahkan dari Gakum, dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan itu juga sudah ada denda yang sampai ratusan miliar, perusahaan dari Malaysia waktu itu. Tapi sudah clear ini. Nah, dan kanal, tadi saya menambahkan bahwa kanal selama ini kita dibantu jadi dari BNPB Bapak. Jadi dibantu sudah di beberapa kabupaten terkonsentrasi, dibantu. Teman memang alat ini untuk memaintenance Pak, karena terjadi sedimen Pak. Jadi fungsinya dua kanal ini. Pertama untuk tandon air agar bisa tetap lembab gambut ini. Yang kedua untuk persiapan ambil air waterbombing Pak. Itu Bapak Presiden. Jadi saya sangat terbantu Pak dengan kerja keras tim ini, semua pihak. Dan kehadiran Bapak Presiden tentu akan lebih memotivasi kami untuk kerja lebih keras. Tapi tadi mohon bantuan waterbombingnya Pak, 1 atau 2 dulu. Yang existing ini ada 5 yang sudah bergerak, yang 2 patroli. Jadi kita, kalau biasanya 9 Pak kita ini dapat Pak, Sumsel ini Pak. Dari kalau cuaca agak panas seperti ini, biasanya kita dapat 9. Demikian Bapak Presiden. Dan kalaupun kami yang sudah kami kerjakan, Polri bikin sumur, misalnya sumur bor, udah ada 12 titik ini, tapi masih kurang juga Pak Presiden. Jadi kalau ada itu sumur bor dilengkapi dengan mesinnya Pak, untuk nyedotnya Pak. Saya lihat provinsi lain pada dapat 500 Pak, disirim Pak Seskap kalau bisa. Jadi kita dapat juga Pak mesin sedot Pak dan selangnya. Demikian Bapak Presiden. Kalian nggak ngajukan gimana? Iya Kalian Pak. nggak ngajukan, kalian butuh? Butuh Pak. Oh, Kesempatan baik Bapak datang Pak. ya ajukan dong. Ya, ini sekarang Ya ajukan Siap, dong. Bapak Presiden. Terima kasih Pak. Kau butuh berapa? Kalau Berapa kita, titik Pak, yang kau mau sumur, buat? kalau dia seiring dengan sumur Pak. Kalau sumurnya Bapak kasih 500, pompanya 500 Pak. Tahu saya, tapi berapa? Jadi 500 cukup butuh? 500 cukup Pak. Cukup? Cukup Pak. Ya, oke. 500 segera kirim. Ya. Ya Pak. Kalau aku kan tunggu. Iya Pak. Kalau kalian nggak, Cuma rezeki kami Pak, Bapak hadir hari ini Pak. kalian nggak ajukan. Terima kasih banyak Bapak Presiden. Demikian Bapak Presiden. Mungkin Pak Kapolda mau menambahkan. Saya izin Pak Presiden. Ini belum saya bicara sama Lampung, sama Jambi loh. Jadi, tapi ya kita akan, apa yang kalian butuh di lapangan kita akan kerahkan. Ya. Siap Bapak Presiden. Hanya mungkin butuh waktu berapa hari ya untuk kita Mobilisasi ya Pak. mobilisasi. Siap Bapak. Kapan bisa datang yang itu? Iya, 2-3 hari bisa ya, 500 ya. Oke, jadi itu APD bisa ditambah? Ya. Berapa APD bisa segera ditambah? 500.000 ya Pak. Oh APD. Oh kirain ini. Masker siapa? Pakaian Pak. Ya. Masker saya kira juga butuh ya. Masker Pak. Kerahkan Hari masker ini banyak. kita dengan wali kota bagi 18.000 Pak. Masker di kota. Tolong kerahkan aja sebanyak mungkin aja yang kita bisa turunkan ke semua daerah ya. Apalagi saudara-saudara? Kalau permintaannya. Sebentar, Gubernur, silakan. Ya, sudah cukup Pak. Demikian Pak. Kehadiran Bapak yang membuat kami lebih termotivasi Pak. Terima kasih. Kapolda, ada masukan? Siap. Terima kasih Bapak Presiden. Kami izin menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Pangdam dan Pak Gubernur.
karena karhutlah ini merupakan simulasi yang terjadi setiap tahunnya. Jadi kami sudah mempersiapkan hal ini mulai dari awal tahun, Bapak. Misalnya pada waktu bulan Februari, mulai bulan Februari kami sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti melaksanakan kegiatan apel kesiapsiagaan yang alhamdulillah pada waktu bulan Februari yang lalu Bapak Kapolri hadir mengecek langsung untuk kesiapsiagaan karhutlah sekaligus apel Sabuk Kamtibmas di wilayah Sumatera Selatan. Kemudian berdasarkan kegiatan yang sudah kami pantau dan kami laksanakan, saat ini kami menangani kasus sebanyak 15 LP Bapak selama karhutlah ini terjadi dan sudah kami tahan 17 tersangka. Jadi kami pada waktu awal tahun, pada waktu melaksanakan apel kesiapsiagaan ditindaklanjuti dengan adanya sosialisasi dan edukasi ke desa-desa dengan para kades, dengan mengoptimalkan Babin Kamtibmas dan Babinsa serta kades untuk memberikan pencerahan tentang larangan untuk membakar lahan guna pertanian. Dan ini juga tadi disampaikan oleh Pak Gubernur, adanya instruksi Bapak Menteri Dalam Negeri untuk larangan jelas sudah dibuat dalam bentuk impres. Jadi kami semakin kuat untuk menindaklanjuti dan menindak tegas bagi yang melaksanakan kegiatan tersebut. Dan saat ini kami juga melaksanakan terobosan kreatif untuk bersama-sama, bukan hanya sebelum kebakaran, pada saat kebakaran sudah pasti kami akan berjibaku maksimalkan kami padamkan dengan berkolaborasi dengan stakeholder terkait baik TNI, pemerintah daerah maupun masyarakat. Kami juga melaksanakan tindakan rehabilitasi setelah itu, Pak. Kami melaksanakan kegiatan rehabilitasi bersama masyarakat dan Forkopimda untuk mencegah terjadinya kebakaran lagi. Misalnya kami juga menugaskan kembali lagi Babinsa dan Babin Kamtibmas menjadi ujung tombak Bapak untuk memberikan edukasi lagi untuk mengingatkan kembali bahwa membakar lahan akan mendapatkan sanksi hukum. Dan untuk tindak lanjutnya otomatis dengan adanya pencerahan tersebut maka akan dilaksanakan kegiatan patroli bersama Pak untuk di tingkat desa maupun di tingkat kecamatan guna mencegah dan mengingatkan hal tersebut. Mudah-mudahan ini menjadi shock terapi dan sekaligus menjadi edukasi bagi masyarakat untuk tidak jadi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Terima kasih Bapak, mohon wujud dan arahan. Yang sudah ditangkap berapa orang? 17 Bapak. 17. Siap. Menurut Anda apa motivasi mereka? Motivasi yang sudah kami periksa rata-rata karena membuka lahan Bapak, memudahkan buka lahan. Seperti tadi malam ada yang ditangkap, ada 2 tempat Bapak, satu karena membuka lahan, yang satu lagi ada kebun tebu Bapak. Kebun tebu kemudian punyanya PTPN Bapak. Jadi ada anomali bahwa tebu itu apabila sudah waktunya mau dipanen, maka apabila dibakar itu akan menjadi rendemennya semakin banyak dan rasanya semakin manis. Tetapi itu sudah kami ingatkan sejak awal bahwa itu tidak boleh karena itu nanti akan berdampak pada wilayah yang lainnya. Tadi malam kami tangkap 2 orang Pak dari masyarakat yang membakar kebun tebu tersebut untuk kami periksa sesuai dengan ketentuan yang berlaku Pak. Baik. Siapapun ya pelaku yang menyuruh itu harus tindak tegas, ditangkap kalau perlu. Baik, OMC di sini efektif atau tidak? Saya izin menjawab, Bapak. Untuk OMC akan efektif apabila ada awan yang tumbuh di suatu wilayah. Sehingga kami kebetulan sudah rapat dengan BMKG kemarin, nanti pada tanggal 26, 27, dan 29 akan tumbuh awan. Dan itu kami sudah menyiapkan untuk pelaksanaan OMC pada tanggal-tanggal tersebut. BKMG hadir? BMKG hadir? Ada Pak. Oh. Presiden, jadi dari pantauan perkembangan satelit memang potensi awal akan dimulai dari tanggal 25, tapi yang paling potensial sudah 26, 27 hingga 29, dan ini yang terbesar pada 29 bahkan di wilayah Oki yang disampaikan Bapak Gubernur tadi luas kebakarnya. Jadi kita harapkan akan efektif pada periode Baik, terima kasih. Lain-lain
Ada masukan lain-lain? Baik, kalau begitu ya saya tekankan, usahakan yang sekarang ini 1.900 ya hektar ini bisa segera dipadamkan ya. Apa saja nanti kendala yang kalian hadapi di lapangan Anda evaluasi, dan kalau perlu tambahan bantuan dari atas ya kita akan usahakan segera mungkin. Panglima TNI apa bisa diuji coba juga tim Alfa di sini? Izin menjawab Pak, bisa Pak, nanti kita siapkan di sini untuk ya, nanti koordinasi ya. Tim Pripol dan para motor dan tim fast roping ke medan-medan yang sulit dijangkau oleh pasukan darat. Kita coba Pak. Saya mau tanya ya, BNPB, apakah ada zat kimia yang lebih efektif untuk menutup api daripada air? Mohon izin menjawab Bapak, untuk sampai dengan saat ini kami secara teknis belum mendapat informasi terkait untuk zat-zat yang lebih efektif daripada memakai pemadaman konvensional. Seperti kalau alat pemadam kebakaran, alat pemadam api ringan. Ya, yang kita pakai itu kan yang keluar kan zat kimia. Benar nggak? Ya, coba dicek ya, mungkin BRIN ya. Coba dicek BRIN ya. BRIN apakah bisa produksi atau kita sourcing? Kan dijual untuk alat ya isinya. Kita maunya isinya. Cari sourcing dari mana, sehingga mungkin lebih efektif untuk tim-tim yang terjun. Dia udah bawa ya kan tabung-tabung itu, mungkin itu lebih cepat itu. Izin menambahkan Pak. Baik, Kapolri silakan. Izin Pak, terkait dengan zat yang bisa digunakan untuk mencegah apabila ada kebakaran, mungkin dulu pernah kami laporkan ke Bapak bahwa ada sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah Pak. Jadi kalau disemprot dengan zat tersebut itu dia bisa mencegah agar antara api O2 dan CO2 itu bisa terpisah Pak. Itu kalau kami lihat dulu itu sebenarnya juga mungkin bisa diproduksi kalau memang kita mau meriset itu Pak. Jadi dia bisa digunakan untuk mencegah, dia juga bisa digunakan untuk memadamkan api mula-mula Pak. Tapi kalau misalkan mungkin luasannya atau size dari jumlah tepung tersebut juga cukup, mungkin api dalam bentuk sedang atau besar juga bisa. Itu yang bisa kami laporkan. Terima kasih Pak. Itu tepung apa itu? Tepung itu Pak, tepung dari ubi Pak. Oleh tepung ubi Pak. Ya, silakan. Siap, izin melaporkan Bapak Presiden, seperti yang dilaporkan oleh Bapak Kapolri itu adalah hasil temuan dari anggota kami Bapak, Babinsa di Lubuk Linggau Bapak. Kami pada saat kunjungan Pak Kapolri, kemudian Menko Polkam sudah kami paparkan Bapak, memang kapasitas produksinya masih kecil Bapak. Kalau memang ada ini kami akan coba secara besar, sehingga nanti ini juga sudah disampaikan kepada BNPB Pak. Siap. Efektif Itu Bapak. efektif? Siap, efektif Bapak. Jadi yang kita bawa nanti dari helikopter atau dari mana pesawat, yang kita tebarkan tepung itu. Izin Pak. Kalau yang kemarin kami ke Bapak itu kan bentuknya tepung yang dalam bola-bola itu Pak. Ya. Itu untuk api kecil. Tapi sebenarnya yang api besar itu gimana? Api besar tergantung ininya Pak, tergantung besarannya, size-nya, volumenya. Tapi ada juga yang model disemprot Pak. Disemprot itu dia juga apabila ada panas, terus kemudian dibakar, dia juga bisa menghalangi untuk supaya tidak mudah terbakar Pak. Itu tinggal di riset saja Pak. Oh gitu. Terima kasih. Jadi tepung itu bisa meredam api ya? Iya, tapi ya caranya, tapi intinya dia bisa meredam ya. Menarik sekali itu. Bahan bakunya dari ubi, dari singkong. Oh.
Coba diproduksi dalam skala besar, ya. Ajukan biaya untuk produksinya. Ya kita usahakan semua upaya, ya. Berarti yang kita waterbombing bukan waterbomb, ya. Ubi bombing. Ya kalau satu heli Mi-17 bisa berapa ton? 4 ton waterbombing. Mungkin 4 ton ubi serbuk atau ubi tepung ini kita uji coba efektif luasnya berapa ya. 12 ton ya, Mi-17 cukup efektif ya Mi-17 ya. Oh 4 ton. 4 ton. Kamov? 5 ton. Kamov. Yang 12 ton itu Beriev ya, pesawat itu ya. 4 ton. Siapa? Satgas Udara atau siapa ada di sini? Berapa sorti helikopter yang sudah kalian kerahkan? Kira-kira ada punya datanya? Kami izin melaporkan Bapak, untuk perharinya satu helikopter itu bisa kami maksimalkan 2 sorti. Di dalam satu sorti 2 sorti? Siap, pagi dan siang hari. Karena di dalam satu sorti itu kami 3 sampai 4 jam. Di dalam satu sorti 3 sampai 4 jam itu rata-rata kami bisa waterbombing 30 sampai 40 waterbombing. 40 kali ya? Siap. Jadi dia turun, ambil air, terbang. Lepas, ambil, bisa lepas. 30 sampai 40 waterbombing. 30, jadi dia 2 kali, sehari bisa 60 kali. Siap, untuk satu heli, dikali dengan 5 izin. Jadi 300 kali sehari ya? Siap. Itu rata-rata sudah berapa hari? Ini dimulai di sini dari bulan Mei Bapak. Mei? Siap. Mei, Juni, Juli, Agustus. Hampir udah lebih 3 bulan ya? Siap. Tapi itu tiap hari? Tiap hari kami laksanakan waterbombing. Jadi 90 hari kali 300? Siap. Berapa itu? 27.000 kali 4? 5 ton, Kali 4 ton, siap. Kali 4 ton, ya rata-rata 4 ton ya? Siap, betul. Rata-rata di sini helinya apa? Kami dari 5 yang ada sekarang, 3 berupa Black Hawk dan 2 Mi-8. Keseluruhannya sama-sama membawa 4 ton. Oke. Siap. Cukup lumayan ya, berarti 27.000 kali 4 ya? Siap. Hampir lebih dari 100.000. Dan kami 100.000 ton air ya, sudah dikerahkan ya? Siap. 100.000 ton. Baik ya, bagus. Ada masukan lagi yang ingin dilaporkan ke saya? Ya, silakan Mendagri. Siap, Mendagri dulu. Satu hal saja Bapak. Kok kalah mangkat sama Mendagri? Siap Pak. Mohon izin satu saja Bapak. Ini apa? Sambil yang 1.900 hektar dikeroyok rame-rame untuk dipadamkan. Paralel dengan itu, karena ini kami seperti sampaikan di Pekanbaru tadi, kemarau yang cukup lumayan panjang Pak. Jadi jangan sampai terjadi pembakaran baru, karena upaya pencegahan jauh lebih penting daripada mematikan, memadamkan. Untuk itu mungkin dari teman-teman Pemda, kemudian dari kepolisian, dari TNI Pak, jajaran teritorial, sampai ke garis terdepan di tingkat polsek, Koramil, kecamatan, kepala desa, babinsa, Kamtibmas, betul-betul mengumpulkan masyarakat yang biasa untuk membakar 2 hektar itu atau yang biasa disuruh-suruh itu. Nah ini dikumpulkan, di move dikit, di bluffing supaya mereka mentaati. Kalau nggak akan melakukan penegakan hukum yang tegas gitu Pak. Kami kira demikian Pak. Makasih Pak. Baik,
Jadi kami di pusat ya, terutama TNI juga Polri menyiapkan 1.000 perwira untuk diturunkan untuk membantu sosialisasi dan edukasi. Nanti dibagi ya bersama dengan semua petugas pejabat yang ada di sini. Maksud saya biar dari pusat ikut ada rasa keterlibatan ya. Karena masalah kebakaran hutan ini adalah masalah seluruh bangsa, seluruh negara. Hutan itu adalah sumber kehidupan kita. Kalau hutan terbakar, seluruh rakyat yang akan kena ya, pernafasan dan sebagainya. Ini bencana yang sangat berbahaya ya. Walaupun memang kita lihat bahwa dibandingkan dengan beberapa tahun sebelum ini, saya perhatikan tahun ini jauh di bawah pengalaman-pengalaman yang beberapa tahun yang lalu. Ya. Walaupun seperti itu kita waspada karena memang ramalan El Nino tahun ini El Nino yang cukup berat. Tapi saya cek ke Menteri Pertanian, masalah pertanian kita relatif aman. Kita juga beberapa yang kita anggap sebagai rintangan sesungguhnya juga bisa menjadi peluang. Gambut ini ternyata tidak terlalu sulit untuk membor mencari air ya. Saya kira ini jadi makanya saya bilang peluang. Kedua juga untuk antisipasi ke depan mungkin BRIN dikerahkan ya, bagaimana kita bisa sekarang terus menambah embung-embung kanal-kanal di daerah gambut yang produktif. Apakah bisa embung-embung itu melihara ikan-ikan tertentu ya dan sebagainya. Jadi alam ini kita harus kreatif, harus kita inovatif, cari peluang. Kita melihat juga, kita berharap ini Agustus ya. Tapi masih ramalannya hujan normal masih di bawah, tapi kita berharap ya dengan OMC kita bisa manfaatkan teknologi. Jadi saya kira seperti itu ya. Kita antisipatif, titik-titik hotspot itu alhamdulillah kalau berkurang ya. Saya kira juga akibat saudara-saudara bekerja keras sudah sejak awal tahun. Terima kasih. Ya kita akan kerahkan segala bantuan yang kita bisa kerahkan. Mungkin ada tambahan, silakan. Iya, Kasat. Ya, ya. Sebetulnya data tadi disampaikan, sekarang di sini lebih baik lagi yang terbakar di sebetulnya 199 hektar. Berapa? 199 hektar yang masih terbakar. Dari total 1.900 tadi Pak, dari Mei itu Pak. Ya. Ya sekarang existing. Ya. Jadi sekarang? 199 Pak. Jadi cukup hanya 200 hektar yang terbakar. Wah, apa masih perlu tambahan helikopter kalau gitu? Hah? 5 hektar, 5 yang kau punya kan bisa tutup yang 200 hektar itu? Iya. Bisa kan, Satgas Udara? Hah? Kok bisa sehari 5 helikopter kali 60 kali 4 ton. Berapa itu? 5
kali 60 kali 60 300 siap kali 4 1200 ton. Hanya 200 hektar you bisa 3 hari bisa selesai itu. Jadi 3 hari berturut-turut. Siap. Mengantisipasi yang muncul kembali Bapak Presiden, karena memang tiap hari pada saat kami patroli itu selalu bertambah terus. Bisa muncul. Siap. Kenapa? Ya makanya, ya. Jadi terima kasih Kasat. Berarti Pak Yusuf ditahan dulu tambahan helikopternya. Yuk manfaatnya dan saudara-saudara. Siap dilaksanakan Bapak Presiden. Ya, siap. Mainkan itu. Siap. Pilot-pilotnya diminta untuk untuk hati-hati, tapi ini saya kira 200 hektar bisa kita tutup ya dalam waktu dekat. Dan nanti tim-tim semua itu pencegahan ya, Pangdam, Kapolda ya, patroli. Kita punya drone nggak di sini ya untuk patroli udara titik hotspot dan titik api? Ada. BKMG atau dari mana? Dari BNPB bisa. Yuk bisa monitor terus hotspot. Siap, mohon izin Bapak. Jadi kami setiap hari memantau perkembangan hotspot karena kami selalu mencatat hasil patroli 2 unit pesawat. Seperti update terakhir kemarin dari 2 pesawat patroli itu menemukan 18 fire spot. Nah, dari 18 fire spot inilah kami bisa menghitung berapa luasan api yang masih terbakar, yaitu 199 hektar. Karena setiap fire spot itu akan terukur dari pesawat berapa luasan dari lahan yang terbakar tersebut. Upayakan begitu kita tahu segera kirim tim untuk diredam. Jangan sampai meluas jadi hektar ya. Baik. Berarti sekarang pencegahan ya. Tinggal 200 hektar ini kita selesaikan dan selanjutnya pencegahan. Apa kita tidak pakai satelit? BNPB nggak punya satelit? Kami menggunakan satelit dari BMKG dan Kementerian Kehutanan untuk hotspot untuk memperoleh data-data hotspot. Kita bisa bedakan nggak hotspot? Apakah dari potensi kebakaran atau memang itu jangan-jangan apa? Iya, rakyat yang sedang masak apa gitu, seng yang panas dan sebagainya. Bisa dibedakan? Sejauh ini kami untuk memastikan hotspot yang diperoleh data dari satelit, paginya itulah kami melaksanakan patroli udara. Nanti akan ketahuan bahwa itu fire spot atau hotspot. Hotspot itu biasanya ada juga muncul yang dari cerobong asap pabrik atau mungkin sedang ada pembakaran atau hal-hal yang terkait dengan mengeluarkan api tapi bukan merupakan lahan dari kebakaran. Demikian. Baik kalau begitu saya kira ya Sumatera Selatan berarti dalam keadaan terkendali ya. Hanya memang masalah asap ya, karena tadi ya posisi terendah ya. BNPB tidak ada upaya untuk menghilangkan asap ya. Apakah bisa juga dengan pesawat terbang atau bagaimana? Siap, mohon izin, upaya kami yang selama ini dilaksanakan melalui 2 metode, yaitu dengan waterbombing, kemudian dengan OMC. Kemudian banyak lahan-lahan fire spot yang tidak mendukung sumber air. Nah, itu biasanya kami berkoordinasi dengan Satgas Darat untuk Satgas Darat yang menyelesaikan. Demikian. Asapnya Pak. Untuk yang sulit air ya dibor ya. Siap. Ya. Yang kita sudah mau kirim dalam waktu dekat. Lain-lain silakan, ada yang mau beri masukan?
Izin Bapak Presiden, masalah monitoring tadi kita semua punya dashboard Pak, namanya aplikasi Songket Pak. Jadi Pak Pangdam, Pak Kapolda itu real time bisa tahu juga Pak. Cuman kendalanya memang kalau malam Pak terjadinya. Kalau terjadi malam kan helikopter nggak bisa terbang. Nah, dan pagi juga kadang-kadang ada ground fog itu agak sulit juga Pak. Jadi tadi ini pesan dari Pak Kapolda kalau bisa motor Pak, untuk bisa langsung yang bawa tangki Pak, motor yang memang dimodifikasi. Di sini hanya beberapa unit motor yang ada modifikasinya Pak, untuk wadah tangkinya Pak. Iya, motor trail Pak, itu Pak yang dibutuhkan. Iya Pak. Di sini udah berapa yang kau pakai motor trail? 50-an lah total Pak kita ini Pak. Kalau bisa ditambah 50 lagi Pak. Pak Yusuf? Ya. Siap Pak. Terima kasih Pak. Jadi you minta 50 lagi ya? Iya. Kirim 100 ya. Jadi yang bikin tangkinya kalian? Iya Pak, nanti dimodifikasi Pak. Ada spesialisasi Pak di TNI sama Polda ini Pak. Bisa ya? Iya, selama ini kita kirim trailnya aja. Trailnya aja Pak. Siap. Kirim 100 tambahan trail. Ya. Untung yang diminta 50. Coba dia minta 100. Waduh. Jangan diulangi loh. Saya belum selesai cek semua provinsi. Oke, terima kasih kalau begitu. Ya. Forkopimda Sulawesi Selatan, semua unsur Sumatera Selatan dengan seluruh unsur pimpinannya saya ucapkan terima kasih ya, kerja keras saudara sehingga bisa mitigasi, tapi memang masalah asap nanti kita pikirkan. Sekarang saya bisa pantau dari sini ya, saya bisa ke Jambi dulu. Dan nggak apa-apa mereka di sini monitor, saya bicara sama pimpinan Jambi. Bagaimana saudara-saudara, apa bisa mendengar suara saya? Bisa, Pak Presiden. Pak Gubernur Jambi, yang saya hormati, dengan Forkopimda ya, Kapolda Jambi, tadi Pak Gubernur tadi Saudara Haris, Kapolda, Irjen Polisi Krisno Halomuan Siregar, dan Rem 042 Garuda Putih, Brigjen TNI Nyamin, Kajati Jambi, Saudara Sugeng Haryadi, Ketua DPRD Provinsi Jambi, Saudara M. Hafiz, Kepala BPDD Provinsi Jambi, Saudara Bahyuni Delian Syah, Sekda Provinsi Jambi, Saudara Sudirman, dan unsur-unsur pimpinan Jambi. Saya minta maaf saya tidak langsung datang. Pada kesempatan yang akan datang saya akan cek langsung ke saudara-saudara ya. Juga saya Forkopimda Lampung hadir, yang saya lihat ya, di situ saya lihat Panglima hadir ya, Pak Kristomai, habis itu Kapolda, kemudian Sekda, ada Kabinda,
Baik, saya mulai dengan Jambi dulu. Silakan, saya ingin tahu keadaan di Jambi hari ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bapak ini, Bapak TNI dan Bapak umat pejabat yang menghormati yang nanti tidak izin Pak, saya bahwa sejak tanggal 2020 kami sudah meletakkan kemudian Bapak 8 kemudian ada sampai saat ini kita dapatkan 600 dari 3.600. Tolong ulangi, berapa hektar yang terbakar? Yang terbakar ada 658 hektar. 658, Pak. Dari 3.000. Hotspotnya berapa? 3.035. Baik, lanjut. Kemudian Pak Presiden, untuk mengantisipasi mana setiap tahun kami ini kami sudah punya NPNPB pemetaan lahan. Ini kami kepada masyarakat dan alat berat di mana mereka yang ingin menggunakan alat berat ini kita sudah siapkan, termasuk juga sudut-sudut ini pada masyarakat. Nah ini paling tidak kami sudah mencegah warga kami untuk kebiasaannya melakukan hutan. Alhamdulillah ini cukup signifikan Pak Presiden yang kami ambil dalam hal ini. Hanya saja memang karena kondisi cuaca yang kemarau Pak Presiden, sehingga lahan kita mudah terbakar. Nah ini masalah kita. Ditambah lagi dengan saat kemarau ini ada kebiasaan warga untuk mengelola lahan Pak Presiden. Nanti musim hujan dia tanam lahannya. Nah ini yang kami lakukan langkah. Tampaknya ada banyak Pak Rem, kemudian juga Polda, Kejati, dan alhamdulillah tim kami solid dengan Pak Presiden. Dan hari ini kondisi lahan semuanya sudah padam semua Presiden, tidak ada yang terbakar, hanya mungkin masih ada asap-asapnya sedikit, tapi insya Allah kondisi lapangan sudah cukup baik Pak Presiden. Dan ini juga dukungan dari teman-teman perusahaan Pak Presiden. Perusahaan juga luar biasa antisipasinya mendukung program kami di lapangan, dan rencana kami 2024 ini ada oleh OMC dan Pak Presiden, dan tanggal 27 juga ada OMC. Hanya saja memang kesulitan teman-teman ini belum ada bintik hujan Pak. Nah sehingga memang sulit kita beberapa hujan. Terakhir kami hujan itu tanggal 18 Agustus Pak. Dua kali hujan, 16 itu alhamdulillah 17 upacara itu luar biasa, ada luar biasa oleh Pak Presiden. Karena itu pada hari ini Bapak, kami mohon kiranya untuk penambahan OMC Pak. Jadi kami mungkin akan menambah lagi 3 kali lagi OMC kita. 27 sama 24 sudah 2 kali Pak Presiden. Mungkin 30 nanti sama 2 lagi Pak. Izin Pak. Yang pertama, yang kedua Pak, kami juga butuh kendaraan motor Pak. Karena dari pos-pos kami ada yang 81 pos ini, kalau ada 2 saja Pak kendaraan Pak untuk teman-teman dari TNI di sana, ada BNPB, ada juga di sana. Suaranya putus ya? Selebihnya Pak Kapolda
menambahkan Pak Nadiem silakan. Yang terhormat Bapak Kapolri, Bapak Panglima TNI, Bapak Kasat, Bapak Mensekap, Bapak Sekretaris Kabinet, dan seluruh pejabat yang beberapa saya sebutkan satu persatu. Dari Polda Jabar Pak, kami laporkan bahwa sampai dengan hari ini kami menyidik 7 kasus dengan 8 orang tersangka yang sudah kami koordinasikan dengan Kejaksaan Tinggi Jambi, dan kami juga melakukan langkah-langkah pencegahan sebelumnya dengan menyebarkan maklumat Kapolda Pak, dan kami bekerja sama dari Kaptimas dan Babinsa untuk memberikan kampanye tentang larangan pembakaran hutan selama musim kemarau, khususnya di menjelang El Nino dan saat El Nino ini Pak. Sampai sejauh ini kami juga terus bekerja sama dengan tim dari BPBD dengan Kabupaten TNI Magelang ini untuk melakukan pemadaman maupun pendinginan Pak, karena seluruh Polres terlibat, Polda terlibat, dan kami bersyukur di Jambi ini memang kemarin tanggal 16 bagaimana dilaporkan Bapak Gubernur ada 2 kali hujan Pak, pada dini hari maupun pada sore hari. Demikian Bapak Presiden yang dapat kami laporkan. Terima kasih. Ada Anda silakan. Terima kasih Pak Gubernur. Yang terhormat Bapak Presiden Indonesia, yang kami hormati Bapak Panglima TNI, Bapak Kapolri, Bapak Kasat, serta para pejabat lain yang kami hormati. Izinkan kami sedikit menambahkan tadi yang sudah disampaikan Bapak Gubernur dan Bapak Kapolda bahwa Provinsi Jambi ini sudah dilaksanakan langkah-langkah sebelum musim kemarau datang Bapak Presiden. Jadi mulai bulan April kita sudah menyelenggarakan rakor, kemudian di bulan Mei, akhir Mei itu mulai tanggal 20 Mei sampai dengan 5 Juni itu juga sudah dilakukan uji, karena sebelumnya sudah didapat informasi dari BMKG bahwa El Nino akan datang mulai dengan akhir Mei, sehingga akhir Mei tanggal 20 sudah dilaksanakan uji di sementara dibiayai oleh operasi sampai dengan 5 Juni. Kemudian pada tanggal 5 Juni ini sudah diambil alih oleh BNPB, kemudian sudah dikerahkan 2 heli waterbombing sampai dengan sekarang, kemudian ada 2 pesawat patroli, kemudian pesawat patroli ini juga sekaligus digunakan untuk melaksanakan operasi modifikasi cuaca apabila memungkinkan ada awan yang berpotensi hujan. Tadi dilaporkan oleh Bapak Gubernur bahwa di tanggal 27 dan tanggal 30 Agustus ini ada potensi menurut perkiraan BMKG, jadi nanti mungkin akan kita laksanakan operasi UMC. Kemudian selain itu Provinsi Jambi kami selaku PLH dan Satgas Karhutla yang ditunjuk oleh Bapak Gubernur pada bulan Juni yang lalu, kami juga menyelenggarakan rakor-rakor di tingkat kabupaten yang berpotensi ada kebakaran hutan dan lahan, dan itu tersebar di 8 kabupaten Bapak Presiden. Kemudian tadi juga dilaporkan oleh Bapak Gubernur, kita sudah menempatkan 81 pos di daerah-daerah rawan bencana, yang di dalam posnya itu terdiri dari anggota TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, dan masyarakat peduli API yang ada di wilayah-wilayah rawan tersebut, Bapak. Mungkin itu yang bisa kami tambahkan, Bapak. Selanjutnya kami mohon petunjuk dan arahan. Izin menambahkan Pak Presiden. Hari ini Bapak, kami sudah rapat tadi dengan BMKG Pak Presiden, karena udara Kota Jambi sudah lebih dari 200 Bapak. Sudah liburkan TK, PAUD hari ini Pak Presiden, dan juga SD Pak. Dan sudah kami meminta agar warga hari ini wajib pakai masker Pak.
Dan kalau situasinya mungkin agak sedikit bertambah, mungkin kami akan liburkan semua anak sekolah Pak di Jambi Pak Presiden. Izin Pak, terima kasih Pak Presiden, mohon arahan Pak Presiden. Baik, terima kasih. Jadi saya ulangi ya, dari yang saya tangkap bahwa hari ini hotspot pada tanggal hari ini itu 199 hotspot. Apa benar demikian? Apa benar demikian? 3.000 tadi Pak. Januari sampai hari ini 3.000. Hari ini Pak Presiden. Tolong ulangi, nggak jelas ya. Hari ini berapa hotspot? Izin Pak, hari ini Pak, ini memang jelas ini. Hari ini Bapak, hotspot kita ada 120 Pak. Hari ini Pak, Presiden. Sudah berkurang lagi, tinggal 120. Iya Pak, siapa? Hotspot ya, jadi tidak ada titik api, tidak ada ya? Tidak ada Pak. Alhamdulillah. Berarti tidak ada kebakaran lagi di Jambi, alhamdulillah. Di Jambi. Sudah berapa hari tidak ada yang terbakar lagi Pak. Tinggal lagi mungkin di lapangan, tim kami masih ada pendinginan Pak, mungkin Pak, di lapangan Pak. Jadi kalau karena ada masih asapnya jangan sampai meluas, ini kami pendinginan Pak. Kalau api tidak ada Pak, izin Pak Presiden. Alhamdulillah. Tambahan pelengkap, tambah alat atau apa yang kalian butuhkan? Tadi Bapak kami kendaraan Bapak untuk pos-pos kami Pak. Karena memang kelemahan kami ketika ada kebakaran yang kami lokasi Pak. Karena memang agak jauh jaraknya. Jadi kalau ada 81 pos itu Pak, kalau ada dua kendaraan saja Pak, itu lebih cepat extend kami di lapangan Pak. Yang pertama. Yang kedua, heli waterboarding Pak. Untuk OMC, untuk menambah jumlah OMC yang 24 satu kali, 24 satu kali, 7 sekali dengan 7 sekali. Kami izin Pak menambah. Nah kami lagi izin Pak menambah 3 lagi Pak. 3 lagi OMC waterboarding Pak, mohon izin. Jadi kita butuh heli waterboarding Pak, Presiden. Jadi Anda sekarang punya helikopter waterbombing berapa? Sekarang. Ada 2 Pak. 2, Anda perlu tambahan 1. Siapa Pak? Siapa? Pak Yusuf kirim 1 ya, segera ke Jambi. Oke. Kemudian Anda perlu kendaraan motor ya? Ya Pak. Anda perlu kendaraan motor? Ya siapa? Motor trail gitu? Trail Pak, trail makanya ada tempat air. Kita sudah dibantu oleh PTT Pak, tapi baru jumlahnya sedikit Pak. Ada 7 Pak. Tidak mungkin bisa mencakup semua lahan area luas tadi Pak. Mohon izin Pak Presiden. Jadi Anda butuh motor trail? Siapa Pak? Siapa? Hah? Motor trail yang seperti di Iya. Selatan Pak, yang bisa membawa. Suaranya nggak begitu jelas. Bisa membawa tangki air. Baik, kita catat ya. Jadi Anda, ya. Jadi Anda perlu, Anda punya 81 titik, ada 81 pos. Iya, baik nanti ya kita segera kirim motor ya kepada Jambi, ke Jambi. Oke, terima kasih. Saya terima kasih kepada Forkopimda Jambi ya. Pertahankan ini ya, lakukan sosialisasi edukasi
pencegahan terus, monitor terus perkembangan. Baik, terima kasih Jambi ya, Gubernur dan semua Forkopimda. Terima kasih. Siap, masih Pak. Sekarang saya beralih ke Lampung. Gubernur Lampung, Pak Presiden, ya, dengan Forkopimda. Terima kasih. Silakan laporkan situasi. ya, izin melaporkan Presiden. Hotspot hari ini di Provinsi Lampung yang terlapor ada 79, tapi yang terbakar ini ada di TNWK. Di TNWK ada 2 titik spot dan jarak jembatan. Izin saya tentang TNWK, Pak Presiden melaporkan. TNWK pertama kali kebakaran hari Jumat 21 Agustus di titik pertama. Yang terbakar ini bukan hutan, bukan kayu, tapi alang-alang. Saya ingin menambahkan sedikit, di TNWK ini ada 120.000 hektar, 26.000 hektarnya ini alang-alang. Jadi yang sering terbakar itu kalau cuaca panas, ini alang-alang. Nah, hari Jumat 21 Agustus terbakar di malam hari. Sabtu pagi kami segera membuat tim gabungan antar Forkopimda, Kodam, Polri, Pemda, BNPB, PBB, dan juga Balai TNI, 250 orang, dan di hari Sabtu malam 11.30 api sudah bisa dipadamkan. Agak lama karena jarak dari api dengan kanal itu lumayan jauh, hampir 1,5 kilo. Setelah hari Jumat, Sabtu malam jam 23 Agustus kemarin hari Minggu ada titik kedua, tidak jauh dari situ sekitar 2 km dari titik pertama di jam 12 siang dan ini kita sudah kendalikan di hari ini. Izin saya menampilkan. Ini titik kedua yang kemarin Pak Presiden. Jadi kalau di strateginya ketika alang-alang terbakar ini, kami mencegah sampai alang-alang ini tersambar dengan pohon. Jadi ada kawasan hutan yang di atas. Jadi setelah pembakaran ini, 250 orang operasi gabungan ini, kami mencoba menutup agar tidak terarah pohon dengan menghitung jarak angin dan lain-lain. Dan kebetulan NWK di sekitarnya juga ada kanal-kanal, kami juga mengambil alkon dari kanal-kanal. Hambatan kami apabila api sudah terlalu kencang, air terlalu kencang, kita kalah cepat pengendaliannya sehingga harus putus selang yang kami mengendalikan api ini dengan alkon dan juga pipa-pipa dan juga selang. Yang selang kami kumpulkan dari seluruh provinsi Lampung 1,32 panjangnya, Presiden. Hari tadi malam sudah bisa dikendalikan lagi. Hari pagi juga tadi Pak Kapolda baru kembali dari sana juga mulai sudah bisa dikendalikan. Masih ada 1 titik api, cuma kami berusaha mencoba agar tidak timbul lagi karena biasanya di bawah alang-alang biasa sering muncul lagi Pak Presiden. Dan ingin melaporkan juga di sini banyak gajah, ada 11 kelompok gajah di NWK monitor. Gajah terdekat Pak Presiden berjarak 20, gajah kawanan gajah liar terdekat berjarak 27 km dan dari pelatihan gajah yang Cina ini 8 km dari hotspot. Insya Allah aman dan tidak terdampak. Kami juga membuka posko bersama di TNWK dan tantangannya karena TNWK ini berbatasan dengan hampir 140 km, ada 23 desa, itu banyak sekali warga di sekitar TNWK yang kami jaga supaya terdampak dan kami berkolaborasi juga dengan kepala desa untuk menjaga agar titik-titik api yang baru tidak muncul, tidak timbul lagi. Saya kira itu Pak Presiden, kami berharap ada bantuan waterbombing untuk memukul air supaya tidak terkena ke kayu gitu kan. Dan yang kedua, ini juga berharap ada tambahan selang
selang 1,5 inch, sekitar 3 kilo. Karena kita sudah cek jarak terjauh dalam itu 3 km dari kanal. Jadi meskipun dalam jauh kita bisa kendalikan lewat. Sekian Pak Presiden. Sekian Pak Kapolda yang bilang. Baik, apa ada helikopter yang standby di Lampung? Izin Pak Presiden ada. Kami melakukan sesuai Pak Presiden. Sebenarnya helikopter waterbombing dari pertama kita sudah bisa, kita kalau sudah punya titik api kita bisa langsung kumpul Pak Presiden. Saya tanya lagi, apakah ada helikopter untuk waterbombing sudah siap di Lampung? Sore ini sedang dipersiapkan Pak Presiden. Kalau kemarin belum. Sore ini sudah ada. Dukungan dari Pak Presiden. Aduh, ini suaranya nggak jelas ya. Dukungan dari BNPB Pak Presiden. BNPB kamu cek, kok ada datanya? Siap, mohon izin Bapak. Ya. Jadi tadi kami siang mendapat perintah dari Bapak Kepala untuk menggeser dulu 1 unit ke Lampung. Jadi sore ini sudah sampai di Lampung. Dari Palembang. Oke. Kalau begitu kita masih ada sisa 3 ya. Kok segera kirim 1 lagi ke Lampung ya. Segera. Dengan 2 heli waterbombing menurut Anda cukup atau tidak? Cukup Pak Presiden, bisa padam. Bisa segera padam. Oke. Tapi saya minta ya Panglima itu, enggak Panglima Kodam, ya Chris Tomai, itu titik apinya harus segera dipadamkan ya? Ya Bapak. Ya. Dengan titik hotspotnya, Anda punya hotspot berapa? Di totalnya? Ini masih ada 79 hotspot Bapak. 79 hotspot. Jadi melaporkan Bapak, hasil koordinasi kami dengan Kepala BNPB bahwa sore ini akan ada 1 helikopter waterbombing yang diluncurkan dari Palembang dan 1 helikopter waterbombing lagi dari Jawa Timur yang digeser oleh BNPB Bapak. Kemudian ya, kami juga akan menertibkan penggunaan drone sempur Bapak. Kami sudah meminta dengan kapasitas 16 liter, 30 liter, dan 100 liter Bapak, yang sedang akan kami tempatkan Pak. Oke. Itu ada 2. Dari Jawa Timur sama dari Jawa Timur 1 dan dari Palembang 1. Sebelum kita kirim dari TNI ya kalau gitu ya. Kalau kan yang dari Palembang nggak perlu digeser dari 2. Mungkin Palembang lebih cepat Palembang datang daripada Jawa Timur, lebih cepat dari Palembang. Ya, tapi nanti kalau sudah Jawa Timur datang, semua TNI kita datang, ini bisa kembali ke Palembang. Ya. Baik kalau begitu, Panglima TNI mungkin tim Alfa bisa dikerahkan ke TNWK ya. Ya. Jadi saya minta titik apinya segera dipadamkan di situ, ya. Lapor Pak Presiden. Pakai helikopter atau pakai apa, di titik apinya ditutup. Ya. Ini melaporkan Pak Presiden. Tadi kami sudah menerima perintah dari Bapak Panglima TNI bahwa tim Alfa juga besok akan masuk ke titik hotspot Pak Presiden. Kemudian akan ke Denintang, masuk tim Trivol akan masuk ke titik hotspot dan ini sedang kami kirimkan datanya Bapak Presiden. Baik, jadi kesimpulan. Berapa hektar yang masih terbakar saat ini? Ini Pak Presiden, yang masih terbakar 100,7 hektar. Seluruh Lampung? Seluruh Lampung. Ulangi, berapa? 100 hektar yang masih terbakar hari ini. 100 hektar. 100 hektar? Ya Pak Presiden. Baik, kalau bisa saya minta 100 hektar itu segera dipadamkan ya. Ya Pak Presiden. Sekarang saya mau tanya, Anda butuh tambahan apa untuk memadamkan dan mencegah munculnya kebakaran yang akan datang? Kami butuh selang yang Pak Presiden sama tandon portable. Ya seperti tandon dari karet portable.
Oh ya, flexible tank kita sudah pesan ya, sudah pesan banyak ya. Flexible tank. Oke. Kemudian selang ya, selang segera dikirim. Apalagi pompa perlu, pompa air. Pompa air untuk yang jauh dari kanal Pak Presiden. Untuk antisipasi ke depan ya. Berapa yang Anda perlu? 10 Pak Presiden. 10? Ya cukup. Bagus. Saya kirim 20 ya. Pak Presiden, Pak Presiden. Aku suka ini Forkopimda Lampung ya. Berarti dia berdikari, dia sudah mampu untuk Pak Gubernur kok minta bantuan bapakmu itu di situ. Ya Pak Presiden, sudah Pak Presiden. Salam ya, salam ke Bapak. Ya Pak Presiden. Dia masih mimpin pencak silat, masih? Siap, masih Pak Presiden. Baik, terima kasih. Aku titip ya, benar-benar ya. Ya Pak Presiden. Aku titip Lampung karena saya punya perhatian khusus ya. Anda tahu kan maksud saya? Ya Pak Presiden. Katanya saya mau diundang untuk peresmian apa itu? Taman Nasional Pak. Tanggal berapa itu? Oktober ya? Oktober Pak. Pertengahan Oktober. Ya Pak Presiden. Oke. Ya, terima kasih semuanya. Ya Pak Presiden. Forkopimda ya, Pak Gubernur, Kapolda, Kajati, Panglima ya, semua unsur. Terima kasih kerja keras saudara. Jaga wilayahmu, jaga kampung halamanmu. Kita atasi ini, memang cuaca tidak bersahabat sementara, tapi bisa kita atasi. Selamat untuk Lampung ya. Saya kira 100 hektar bisa kau atasi dalam waktu cepat ya. Pangdam, kau masih betah ya jadi Pangdam di situ, Kristomai. Siap, Pak. Setuju nggak? Ya. Baik, saya monitor terus. Terima kasih ya saudara-saudara, terima kasih semuanya. Sampaikan terima kasih saya ke semua petugas di lapangan, semua di posko-posko, di pos-pos depan. Kita akan upayakan dukungan untuk semua yang berada di depan. Aku minta ya Kabalok dan nanti ingatkan nanti dari Menteri Kesehatan ya untuk tambah masker ya secara masif untuk anak-anak kita. Baik, terima kasih sekali lagi Gubernur Lampung, Gubernur Jambi, Gubernur Sumatera Selatan dan semua Panglima, semua Kapolda dan semua pimpinan ya, BNPD dan sebagainya. Baik, terima kasih atas kerja keras saudara-saudara sekalian. Selesai. Terima kasih. Terima kasih Pak Presiden. Sekelas APBD Kabupaten Mbak. Sekelas APBD Kabupaten Mbak. 10. Jadi nggak apa-apa ya. Deploy dulu helikopter untuk bombing. Iya Pak. Begitu yang Jawa Timur datang, ini kembali. Kita perkuat satu dari kita. Jadi kita masih ada cadangan. Kalau satu ke sini kita cadangan berapa? Dua cadangan. Kita siap untuk Kalimantan Timur. Oke.